pasti bilang ini 1, 2, 3 ya. Ready, Lisa? Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sebelum kita masuk dalam materi ini, kita mau bernyanyi sebentar memuji Tuhan dengan pujian Buka Hati. Ya, 1, 2, 3 ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami kembali boleh belajar di kelas 5. Untuk materi hari ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah materi hari ini Tuhan yang kami pelajari bersama, kami boleh pahami dan kami boleh percaya kepada kebenaran firman. Berkati kami semua anak-anak yang belajar hari ini, berikan kemampuan dan kecerdasan semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur untuk pelajaran ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sesuai dengan temanya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Miss Rosti mau menjelaskan bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah Bapa, ya. Pribadi ketiga dari Allah, yaitu pertama adalah Allah Bapa, ya, Allah Putra, dan Roh Kudus ini adalah yang kita fokus pada Roh Kudus hari ini, ya. Jadi Kristen hari itu mempercayai ketiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, poin ini kita membahas tentang Roh Kudus. Bagaimana pribadi atau hidup seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, di sini kita akan belajar yang pertama. Kita buka dulu 2 Korintus, jangan lupa ya. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Silakan kamu buka Alkitab. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Tahu ya 2 Korintus di mana? Tahu. Coba di perjanjian baru. Ya, buka perjanjian baru. Ada 1 Korintus dan ada 2 Korintus. 3 ayat 3. Silakan, sudah dibuka semua dari Alkitab saja dibukanya. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena Tuhan 1, 2, 3 ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Anak-anak, ini adalah referensi ayat Alkitab kita yang hari ini, bahwa
surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Apa maksudnya surat Kristus itu? Adalah tindakan-tindakan yang dapat dilihat oleh orang lain melalui pribadi kita, melalui apa dan sikap kita yang kita lakukan di dalam kehidupan hari-hari. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, bagaimana sih? Apakah pimpinan Roh Kudus itu baik atau tidak baik? Baikkah Roh Kudus itu? Baik. Baik. Kita mau lihat cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah taat. Nah, taat ini adalah satu taat ya. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Ya, kita taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab itu kita taat apa yang dituliskan. Ya, karena kita ketahui bahwa firman Tuhan ini adalah bukan buku biasa, tetapi ini adalah firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan. 100% ini perkataan Tuhan. Jadi apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kebaikan kepada kita ada tertulis semua di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, apa yang tertulis dalam Alkitab ini kita harus taat. Misalnya di dalam Alkitab dituliskan hormatilah orang tuamu, dituliskan itu supaya lanjut umurmu. Itu yang Tuhan perintahkan, itu perkataan Tuhan. Tapi kita harus lakukan, bukan hanya kita sekedar baca tapi tidak melakukan. Ya, kita membaca firman Tuhan tapi harus sekali lagi dilakukan. Dengan dilakukannya firman Tuhan, maka disitulah pengertian daripada taat. Ya, taat. Taat itu tidak mesti harus ada orang yang lihat baru kita taat. Yang harus bertemu Tuhan dulu secara langsung baru kita taat. Tidak. Tak ada orang pun, tak ada siapapun, tak ada orang tua pun, lakukanlah ketaatan itu tanpa dilihat oleh orang lain. Ya. Jadi taat ini adalah Roh Kudus menguasai hati dan seluruh hidup manusia agar manusia menaati firman Allah. Ya, kita taat pada firman. Ya, kalau orang yang sudah melenceng dari firman Tuhan bilang menghormati orang tua, mengasihi, tapi kenyataan di keseharian kita tidak taat, kita malah melawan orang tua, kita malah membenci orang lain. Apakah itu disebut taat? Tidak taat. Itu bukan taat, tapi taat itu melakukan firman. Baik, ciri cara hidup yang dipimpin Roh Kudus yang kedua, yang pertama tadi ada taat, dan yang kedua adalah mengandalkan Roh Kudus. Ya, mengandalkan Roh Kudus. Ada 2 poin ya, silakan kamu catat juga. Mengandalkan Roh Kudus. Nah, ini cara hidup yang kedua. Dia selalu mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya. Seseorang yang dipimpin Roh Kudus, cara hidupnya dia mengandalkan Roh Kudus itu sendiri dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam pergumulan. Dia selalu mengandalkan Roh Kudus. Dia minta pimpinan Roh Kudus untuk dia melakukan segala sesuatunya. Ya, jadi kalau anak-anak kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan hal ini, maka apa yang kita lakukan dan kerjakan pasti berhasil. Ya, nggak ada yang gagal, pasti berhasil. Karena apa? Kita sudah mengandalkan Tuhan. Ya, contoh tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan ketika dia apa? Melawan raksasa yang besar. Daud apa ya? Oke, ya, dia Daud. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan penyertaan daripada Tuhan. Akhirnya dia bisa berhasil. Itu poin yang kedua ya. Cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mengandalkan Roh Kudus itu sendiri. Berikutnya, bagaimana cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah ketika apa? Melakukan
pimpinan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Orang yang percaya kepada Roh Kudus hidupnya benar. Dia melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang hidup benar. Ya, ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang mengungkapkan kebenaran hidup. Contoh tokoh Alkitab. Ya, salah satunya kita mau lihat siapa sih contoh Alkitab yang melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Adalah siapa? Henokh. Hidup benar. Tebak. Akhirnya upah kebaikan ada yang dilakukan Yusuf. Dia Dia karena menyembah patung. karena dia apa? Tidak menyembah patung. Tidak menyembah patung. Ya, disuruh, ayo kamu harus sembah patung itu. Patung apa? Patung siapa yang harus disembah? Patung Nebukadnezar. Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang besar. Jadi disuruh Daniel ini harus sembah patungnya dia. Tapi Daniel tidak mau menyembah patung. Daniel menyembah siapa? Tuhan. Daniel hanya percaya kepada Tuhan. Dia nggak mau menyembah-nyembah Allah-Allah lain. Untuk apa? Aku punya Allah yang hebat dan luar biasa kok. Kenapa aku harus sembah patung? Daniel tahu kebenaran. Mana yang benar, mana yang tidak, Daniel tahu. Ya, artinya Daniel tetap taat kepada Tuhan. Dari ketaatannya itu sehingga orang-orang memasukkan dia ke dalam gua singa. Ya, sangat mengerikan sekali ya. Kadang-kadang di dunia ini anak-anak kalau melihat yang benar, orang banyak tidak suka. Ya, orang banyak nggak suka kalau hidup benar. Justru dijebloskan ke dalam penjara. Apakah Daniel putus asa? Tidak. Daniel tidak pernah putus asa. Ayat 3. Karena Tuhan 1, 2, 3 ya. karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Anak-anak, ini adalah referensi ayat Alkitab kita yang hari ini bahwa kita ternyata kita adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Apa maksudnya surat Kristus itu? Adalah tindakan-tindakan yang dapat dilihat oleh orang lain melalui pribadi kita, melalui apa dan sikap kita dijanjikan oleh Tuhan saat Tuhan naik ke surga. Pribadi ketiga daripada Allah, ya. Pribadi Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang berikut, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri? Ya. taat Hah? pada Roh Kudus, melakukan kebenaran. Ya, ada ketaatan ya. Ini anak-anak hidup atau cara orang yang dipimpin Roh Kudus itu ada taat. Taat kepada siapa? Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Melakukan kebenaran. Pertanyaan berikutnya ya. Siapakah tokoh yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Henokh, Yusuf, sama Daniel. Ya, Henokh, Yusuf, dan Daniel. Ya, apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf sendiri? Ya, dia membuang Yusuf ke jurang. Yang berikut apa yang dilakukan? Ya, menjual. Dijadikan apa sih Yusuf? Dijadikan. Ya, itu dia orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup mereka baik, hidup mereka terarah, benar, dan akhirnya Tuhan membela mereka.
tadi si Yusuf dan sudah melakukan kebenaran. Tapi aplikasi dalam keseharian kamu, anak-anak, ya kamu harus melakukan itu terhadap teman kamu. Misalnya, teman kamu nggak punya pulpen atau ketinggalan pulpennya di rumah. Apa yang kamu harus lakukan? Meminjamkan pulpen itu kepadanya. Jangan bilang begini ya, ya boleh sih aku pinjemin nanti jajanin ya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Atau misalnya temen kamu lagi lapar, ada makanan dia lupa bawa makanan dari rumah, kamu kasih makan? Tapi kasihnya yang tulus dan ikhlas ya, peduli terhadap teman. Jangan sampai dia sih aku kasih tapi besok jajanin ya, besok bawain aku makanan juga ya. Itu namanya tidak baik ya. Kita nggak boleh meminta imbalan kembali. Apa yang sudah kita beri jangan minta imbalan. Itu namanya tidak mengasihi ya. Mengasihi itu adalah wujud tindakan orang yang dipimpin oleh Roh. Baik, nomor 1 silakan mengerjakan soal yang pertama. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan terhadap teman yang sedang tertimpa musibah nomor 2 bagaimana cara saya menjadi seorang siswa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, terakhir, apakah saya percaya kepada Roh Kudus? Apakah saya percaya kepada Roh Kudus? Ini akan menjadi tugas kamu di rumah juga, dan kita simpulkan hari ini kita tutup pembelajaran hidup secara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita kembali baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah 1. Taat, 2. Mampu mengampuni kesalahan orang lain, dan 3. Melakukan kebenaran. Biarlah kesimpulan ini menjadi poin penting untuk kita ingat, kamu ingat dalam kehidupan hari-hari ya. Jadilah mengandalkan Tuhanlah, dipimpin oleh Roh Kudus ya. Minta supaya Tuhan memimpin kamu dalam keseharian kamu, belajar di rumah, di lingkungan, dimanapun berada. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.